Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pelaksanaan proses audit jarak jauh atau bisa disebut remote audit. Nah, proses audit jarak jauh ini perbincangan mengenai pendekatan audit baru, penggunaan teknologi dan teknik audit jarak jauh telah berlangsung selama beberapa tahun. Namun, dalam berbagai jajak pendapat terhadap perusahaan yang telah dilaksanakan selama 2 tahun terakhir, menunjukkan beberapa perusahaan secara terbatas melaporkan telah menerapkan proses audit jarak jauh di luar skala uji. Ini dilakukan karena berkembangnya COVID-19 sebelumnya serta adanya pembatasan perjalanan di seluruh dunia. Bersamaan dengan kebutuhan untuk melakukan audit sesuai dengan peraturan atau hukum, atau adanya keperluan mendesak untuk melakukan audit telah memunculkan kembali pembicaraan serta perhatian terhadap upaya audit internal untuk menemukan alternatif lain sebagai pengganti proses audit tradisional yang menggunakan metode tatap muka untuk sesegera mungkin diimplementasikan. Proses audit jarak jauh mungkin merupakan alternatif terbaik yang dapat dilaksanakan. Hal ini terutama karena sebagian besar perusahaan telah membatasi perjalanan hanya untuk fungsi-fungsi bisnis yang kritis, dan banyak negara di dunia telah melakukan penutupan sementara perbatasannya. Untuk audit jarak jauh, pertimbangan dalam proses audit jarak jauh, elemen yang terkait proses audit jarak jauh dalam banyak hal dapat dianalogikan dengan audit menggunakan kontak secara langsung. Namun fokus tema, utama, dan pelaksanaan fase dari kedua audit. Yang pertama yaitu perencanaan. Tahap ini mencakup pertemuan awal dengan pemangku kepentingan mengenai ruang lingkup dan jadwal. Auditor juga harus memberikan waktu yang memadai untuk menjelaskan pendekatan proses audit jarak jauh kepada pemangku kepentingan dalam rangka mengantisipasi perbedaan pemahaman. Keterbatasan dalam pelaksanaan audit jarak jauh contohnya adalah penggunaan teknologi apa yang digunakan dalam proses audit, mulai dari kamera, drone, dukungan kehadiran dari jarak jauh, telekonferensi, dan otorisasi yang perlu diperoleh dalam pengambilan video maupun fotografi. Yang berikutnya itu kajian dokumen. Dokumen yang digunakan dalam proses audit jarak jauh juga perlu dialokasikan waktu yang cukup karena diunggah dalam bentuk soft copy ke platform berbagai file seperti Google Drive, Dropbox, dan sejenis lainnya. Kajian data dari jarak jauh memerlukan tambahan waktu. Selain karena alasan penyiapan dokumen dalam bentuk soft copy, auditor juga perlu memastikan kebenaran data yang disampaikan tersebut. Kemudian yang berikutnya pemeriksaan fisik lapangan. Nah, pemeriksaan fisik lapangan dari jarak jauh dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi langsung dua arah seperti live streaming dan teknologi two-way smart glasses dengan mempertimbangkan keterbatasan berikut. Yang pertama, tidak semua tempat kerja memiliki fasilitas internet seperti proyek jalan, jembatan, bendungan, dermaga pada lokasi terpencil. Yang kedua, penggunaan perangkat digital yang dimiliki oleh organisasi auditor internal dalam melakukan teknik audit seperti observasi, wawancara, dan lainnya. Yang ketiga, yaitu kemampuan teknologi dalam proses analisa data serta risiko manipulasi data. Yang keempat, kurangnya keterbukaan karena interaksi personal langsung, misal dalam mengamati bahasa tubuh dan lingkungan sekitar. Yang berikutnya yaitu pembahasan mengenai wawancara jarak jauh. Penggunaan teknologi digunakan dalam teknik wawancara jarak jauh, misal dengan Microsoft Teams, Skype, Zoom, dan aplikasi jenis lainnya. Proses persiapan dalam pelaksanaan wawancara jarak jauh juga harus diperhitungkan, misal daftar pertanyaan dan hal-hal terkait informasi tambahan yang dibutuhkan berdasarkan kajian dokumen. Hal yang perlu diperhatikan lainnya dalam teknik wawancara adalah faktor ketidaknyamanan beberapa orang ketika diwawancarai melalui video, misal pengawas dan pekerja lapangan. Yang berikutnya mengenai pertemuan penutupan. Pertemuan penutupan ini merupakan kesempatan untuk menjelaskan rancangan awal hasil audit kepada para peserta pemangku kepentingan sampai dengan finalisasi hasil audit. Penjadwalan pertemuan penutupan sebaiknya dilakukan setelah tim audit mengadakan rapat internal tim dan menyusun rancangan awal hasil audit. Untuk keunggulan proses audit jarak jauh ini ada beberapa, yaitu yang pertama mengembalikan kebutuhan akan rasa normal, yang kedua mengurangi biaya perjalanan, yang ketiga meningkatkan ketersediaan kelompok auditor, yang keempat memperluas cakupan, yang kelima pemanfaatan spesialis yang diperluas, yang keenam peningkatan hasil review dokumen, yang ketujuh peningkatan penggunaan teknologi yang ada dapat memperkuat dokumentasi dan pelaporan, yang kedelapan beban audit terhadap fasilitas operasional dapat dimitigasi, yang kesembilan peningkatan organisasi serta konfirmasi atas dokumen yang diperlukan,
Untuk keterbatasan proses audit jarak jauh ini ada beberapa. Yang pertama yaitu pengamatan secara langsung tidak dapat tergantikan. Yang kedua yaitu audit jarak jauh menyulitkan dalam menjalin hubungan dengan auditi. Kemudian yang terakhir, kurangnya interaksi personal langsung membuka peluang terjadinya fraud. Nah, sekian penjelasan video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.